Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami. Pada hari ini kami akan belajar dari kebenaran-Mu yang Kau tuntun kami, dan juga hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 23. Saya akan membacakan untuk kita. Rekap di atas berbunyi, keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang di dalam surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh penuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah yang berdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan. Dan pada hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari satu tema, yaitu harapan di dalam Kristus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harapan adalah kepercayaan atau keyakinan bahwa sesuatu yang diinginkan atau akan didapatkan, atau suatu kejadian akan membawa kebaikan di waktu yang akan datang. Harapan dapat berbentuk abstrak, tidak tampak, tetapi diyakini, bahkan terkadang dibatin dan dijadikan sugesti agar terwujud. Sebagai contoh, kita memiliki harapan untuk sembuh dari penyakit. Jika kita sakit, kita akan memiliki harapan untuk sembuh dari sakit itu, tapi kita harus melakukan cara supaya sakit itu dapat hilang, yaitu dengan cara minum obat, makan, jangan sampai tidak makan. Jika kita tidak makan, maka sakit itu tetap akan ada dalam tubuh kita. Seperti itu. Selanjutnya, harapan untuk mendapatkan pekerjaan. Ketika kita berputus asa, kita cari ke sana ke sini, mencari pekerjaan yang tidak dapat, percayalah bahwa kita masih punya harapan pada Tuhan. Jangan putus asa, Tuhan akan menyediakan hal yang baik dalam kehidupan kita. Teruslah berusaha, jangan mudah putus asa, seperti itu. Selanjutnya, harapan untuk menikah. Kita sebagai anak muda, kita tentu punya keinginan untuk menikah. Namun terkadang hal yang membuat kita mundur itu atau berputus asa itu restu dari orang tua, bahkan dana biaya. Tapi di sini saya tekankan, teruslah berpengharapan pada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan jodoh pada kita. Walaupun kita menginginkan Dia, namun Tuhan tidak kata Tuhan bahwa itu bukan tidak baik untuk kamu, maka hal itu tidak akan terjadi. Karena jodoh itu semua dari Tuhan, seperti itu. Dan harapan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Harapan dapat memberikan motivasi, kekuatan, dan arah hidup. Selanjutnya, proposisi bagi kita. Harapan kita dalam Kristus tidak tergoyahkan, karena Kristus adalah pusat dan tujuan dari segala sesuatu. Kalimat tanya bagi kita, apa arti harapan kita sebagai orang percaya? Saudara-saudari dapat menjawabnya dalam hati masing-masing. Kalimat peralihan, dengan memahami dasar-dasar ini, kita dapat tetap teguh dalam harapan kita dalam Kristus, bahkan di tengah tantangan dan kesulitan. Tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan menolong kita, saudara-saudari. Kenapa? Harapan kita
kita ada dalam Kristus, percaya Dia akan menolong kita. Dan mengapa kita harus memiliki harapan tersebut? Karena harapan adalah hal yang penting bagi orang percaya. Harapan adalah hal yang penting bagi orang percaya. Kita dapat melihat dari Roma 15 ayat 13. Saya mengajak kita untuk membacanya. Roma 15 ayat yang ke-13 berbunyi, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sudah sangat jelas bahwa harapan adalah hal yang penting bagi orang percaya, karena harapan dapat memberikan kita kekuatan menghadapi tantangan dan terus maju dalam hidup. Bagi orang percaya, harapan kita adalah Kristus, karena Kristus adalah sumber keselamatan dan kehidupan kekal kita. Dengan memiliki harapan dan Kristus, kita dapat memahami tantangan dan kesulitan dalam hidup dengan penuh kekuatan dan keyakinan. Selanjutnya, mengapa kita harus memiliki harapan? Karena kita harus bertekun dalam iman dan tidak goyah dalam harapan kita. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-23 berbunyi, saya akan membacakannya untuk kita. Kolose 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari harapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kita harus bertekun dalam iman dan tidak goyah dalam harapan kita, karena tantangan dan kesulitan dalam hidup itu pasti akan terjadi. Tidak bisa dipungkiri, dalam kehidupan ini kita pasti akan datang, kita pasti akan mengalami yang namanya tantangan dan kesulitan hidup. Tapi teruslah percaya bahwa jika kita memiliki harapan bahwa Tuhan ada untuk menolong kita, maka hal itu akan terjadi seperti itu. Selanjutnya, mengapa kita harus memiliki harapan kepada Allah? Kita dapat menjadi saksi harapan kita pada orang lain. Kita dapat menjadi saksi harapan pada orang lain dengan cara kita hidup penuh dengan kasih, sukacita, dan sejahtera. Dengan demikian, kita dapat menunjukkan kepada orang lain bahwa harapan kita dalam Kristus adalah nyata dan dapat dipercaya. Aplikasinya bagi kita dapat mengingat bahwa Kristus adalah pusat dan tujuan dari segala sesuatu. Ini akan membantu kita tetap fokus pada hal-hal yang penting dalam kehidupan ini. Aplikasinya, harapan kita dalam Kristus mendorong kita untuk menjadi saksi bagi orang lain. Kita dapat menunjukkan harapan kita kepada orang lain dengan cara hidup penuh dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Sebagai ilustrasinya adalah seorang pelaut yang sedang berada di tengah-tengah badai yang sangat dahsyat. Angin kencang dan ombak mengancam menenggelamkan kapal yang ditumpangi oleh pelaut ini. Pelaut tersebut merasa sangat takut dan putus asa. Namun pelaut tersebut melihat sebuah kapal penyelamat di kejauhan. Kapal penyelamat tersebut sedang menuju ke arahnya. Pelaut tersebut merasa sangat lega dan bersyukur. Dia tahu bahwa dia akan segera diselamatkan. Kapal penyelamat tersebut adalah gambaran dari Kristus itu sendiri. Kristus itu adalah sumber harapan kita. Jika kita menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup, kita dapat mengingat bahwa Kristus telah mengalahkan maut dan dosa, dan bahwa Dia akan memberikan kita kekuatan yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan tersebut. Percayalah kepada Tuhan, dan jangan meragukan Tuhan dalam kehidupan ini, saudara-saudari. Tuhan selalu ada buat kita dalam susah maupun senang. Dan yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini, jika kita sedang merasa khawatir, takut, kita dapat mengingat bahwa Kristus adalah sumber kekuatan dan kehidupan kita. Kita dapat berdoa kepadanya
kita juga dapat fokuskan diri pada kasih dan kebaikannya. Jadi teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Jika kita merasa takut, kita merasa kecewa, terus berdoa kepada Tuhan, minta pertolongannya, maka Dia akan menolong kita tepat pada waktunya yang terbaik. Seperti itu, saudara-saudari. Amin. Untuk firman Tuhan yang telah kita pelajari bersama-sama pada hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa yang baik, mengasihi kami telah belajar dari firman-Mu. Hamba adalah manusia yang terbatas. Kiranya apa yang hamba sampaikan ini semua untuk mulia anak yang surga ya Tuhan. Lanjutkan kepada kami hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.